Baik, jadi selanjutnya kita masuk ke kapital ya. Jadi karakter sudah kita bahas, kita masuk ke kapital ya. Jadi kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debiturnya ya. Nah, kalau untuk dana atau modal ya, itu biasanya modal itu bisa diperoleh apakah dari modal sendiri ataukah modalnya diperoleh dari pinjaman ya. Jadi untuk mengetahui berapa modal sendiri, berapa modal dari pinjaman, itu bisa kita lihat pada posisi laporan keuangan yang dimiliki oleh calon nasabah ya. Itu berdasarkan dengan laporan keuangannya. Kalau laporan keuangan masih ingat di mana kita bisa lihat posisi modal. Masih ingat? Adik-adik? Di mana kira-kira kita bisa lihat posisi modal pada laporan keuangan? Ada yang tahu enggak? Pada posisi neraca. Oke. Pada posisi neraca. Ya. Ada di posisi pasifa atau aktiva? Seingat? Ada di posisi pasifa. Di situ ada modal, ya kan? Atau equity. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita ingin melihat modal calon nasabah, itu bisa kita lihat apakah modalnya itu dalam bentuk cash, ya, apakah modalnya dalam bentuk atau masih dananya itu ada di bank, ya, yang sewaktu-waktu bisa ditarik, ya, itu bisa kita kategorikan modal nasabah. Kemudian modal juga bisa kita lihat di jumlah persediaan, ya. Apakah persediaannya itu yang ada di toko nasabah atau calon nasabah, ataukah persediaan yang ada di gudang. Itu bisa kita hitung ya sebagai modal. Apa-apa lagi yang menjadi modal? Ya. Kita bisa, jadi sebenarnya modal itu terbagi. Ya. Ada modal dalam bentuk uang, ada modal dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang, itu tadi stoknya berapa. Hitung stoknya. Yang di tokonya berapa, yang di gudangnya berapa, itu kalian harus hitung untuk bisa tahu. Kemudian, dalam bentuk tanah kosong, itu boleh. Kemudian, kalian juga bisa dalam bentuk rumah. Jadi, modal bisa dalam bentuk rumah. Boleh. Kemudian, modal juga bisa dalam bentuk peralatan ataupun mesin-mesin yang ada di gudang atau yang ada di tempat produksi atau yang ada di kantor. Itu bisa kita hitung sebagai modal nasabah. Tetapi pada posisi neraca, ya, di situ sudah dibagi, ya kan? Masih ingat pelajaran akuntansinya? Ya. Pada laporan posisi aktiva, di situ ada namanya aktiva tetap, ya kan? Masih ingat? Aktiva tetap disitulah disebutkan, ya. Poin-poinnya, apakah aktiva tetapnya itu dalam bentuk rumah kah? Apalagi selain rumah, apalagi yang bisa jadi aktiva tetap? Tanah, Bu.
Tanah, oke. Benar. Bangunan. Bangunan atau rumah atau gudang, oke. Kendaraan, Bu. Ya, Peralatan. Kendaraan, Bu. Rahman? Kendaraan, Bu. Kendaraan atau Gedung. mobil atau motor, boleh. Oke, makasih ya. Udah. Siapa lagi? Ada lagi enggak yang dikategorikan aktifat tetap? Ya. Jadi, ya, yang bisa dikategorikan sebagai aktifat tetap itu adalah barang-barang perusahaan ya yang tidak habis. Jadi tidak habis. Tetapi aktifat tetap tersebut pasti akan mengalami apa? Penyusutan. Oke. Jadi Nur Fadila tadi menyebut bahwa aktifat tetap pasti akan mengalami penyusutan. Apa yang adik-adik tadi sebutkan bahwa ada rumah, ada kendaraan, ada peralatan, itu akan mengalami penyusutan. Dan perusahaan pasti akan mencadangkan biaya penyusutan setiap tahunnya. Ya. Pasti ada namanya perbaikan, anggaplah rumah atau gedung kantor. Itu biasanya dalam 1 tahun pasti ada perbaikan. Kalau tidak diperbaiki ada namanya dicet-cet sedikit. Ya, dikasih warna-warna sedikit catnya. Ya. Mobil juga seperti itu. Ya. Karena mobilnya anggaplah hampir setiap hari dipakai atau dalam 1 bulan selalu keluar, selalu jalan, ya, itu pasti mengalami penyusutan. Bannya saja kalau misalkan bannya bocor itu kan bisa dikategorikan penyusutan juga karena ada perbaikan, ada tambal. Ganti oli, servis, itu bisa dikategorikan penyusutan karena mengeluarkan biaya. Ya. Harganya pun kalau mobil pasti turun setiap tahunnya. Tidak naik. Harga mobil selalu turun. Kenapa? Karena faktor adanya penyusutan. Ya. Dan selalu muncul ada namanya mobil baru lagi, tipe baru lagi. Ya. Oke, paham sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada? Oke, kita lanjut ke capacity. Nah, capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Di awal kita sudah sebutkan bahwa persyaratan ya untuk mengajukan kredit itu tadi teman-teman atau adik-adik ada yang menyebutkan bahwa ada print out rekening koran 3 bulan terakhir. Ada kan tadi yang menyebutkan. Nah, untuk melihat kapasiti ya calon nasabah yang menjadi dasar perhitungan salah seorang analis ya itu adalah print out rekening nasabah. Jadi itu di situ bisa kita lihat transaksinya setiap hari, apakah transaksinya mingguan kah, harian kah, bulanan, itu dilihat keluar masuknya uang terbaca di situ. Ya. Kalau misalkan dia tidak punya print out rekening yang terlalu bagus, ya apa yang bisa mendukung? Kita bisa ngambil dia punya catatan hari-hari. Ya. Kadang kalau dia punya catatan, ya paling cuma catatnya barang keluar, ya, barang masuk, cuma 2 poinnya saja. Ya. Di situ kita bisa lihat kapasitinya. Ya. Kita bisa analisa, kita lihat dari segi laporan keuangannya. Misalkan kalau dia punya laporan keuangan laba rugi, gampang sekali kita lihat, oh labanya sekian nih.
dia mengajukan kreditnya sekian. Masuk tidak hitungannya? Ya. Bisa tidak mengcover angsurannya setiap bulan? Jadi kita sudah bisa menilai, oh labanya sekian, angsuran sekian, itu bisa membayar kewajiban dalam setiap bulannya. Capacity inilah yang dikonekkan dengan dia punya laporan, ya. Laporan keuangan, laporan atau pencatatan. Biasa juga ada pedagang atau ada usaha, dia tidak memiliki laporan pencatatan, tidak ada. Ya. Laporan laba rugi juga tidak ada. Rekening koran juga nanti setiap bulan baru setor, baru menabung. Nah, kadang agak susah menganalisa calon nasabah yang hanya mempunyai nota-nota saja, ya. Tapi nota pembelian atau nota penjualan itu juga bisa kita pakai untuk menghitung kapasiti nasabah, ya. Jadi itu bisa kita hitung. Kita bisa cross check di situ. Tapi nota-nota pun kalau kita diberikan oleh nasabah atau calon nasabah itu tidak serta-merta kita harus percaya. Ini nota saya, Bu. Ya. Nota pembelian saya. Saya beli beras saya beli beras 1 mobil. Notanya ini, ya. Percaya enggak kalian langsung? Siapa yang percaya? Dikasih nota, ini notanya 100 juta misalkan. Saya beli barang nih 100 juta atau 50 juta. Barangnya itu beras 1 mobil atau 2 mobil lah misalkan. Mobil truk. Kamu langsung percaya tidak? Tidak, Bu. Tidak. Jadi kita sebagai tim analis, ya, itu kita tanamkan pada diri kita, ya. Saya baru percaya pada saat saya mendapatkan bukti. Pada saat saya tidak mendapatkan bukti, saya belum percaya. Jadi analis tugasnya dia sebagai detektif. Ya. Gimana caranya dia memperoleh informasi mengenai kapasiti si nasabah tadi. Nggak apa-apa, nota yang dia berikan ke kita ambil saja notanya. Ambil, kemudian cross check. Apakah notanya asli atau notanya palsu. Ya. Jangan sampai ini cuma nota-notaan. Gampang kan nota dibuat, stempel juga gampang dibuat. Ya. Ada macam cara. Untuk membuktikan ini, ya, kita harus cross check ke tempat pengambilan barangnya. Kita harus cari tahu, Pak, ngambil barangnya ini di mana? Kalau dia sudah sebut, oh saya ngambil barangnya di toko ini. Di mana ya, Pak, alamatnya? Di jalan ini. Bisa tahu, Mbak? Pak, Ibu, nomor HP-nya penjualnya, nomornya, nomor gudangnya atau nomor tokonya di Jalan Veteran misalkan di mana. Nah, itu kita bisa cross check di situ. Kalau perlu kita datangi langsung kalau memang dekat dari lokasi kita. Datangi langsung tempat pengambilannya. Benar enggak si A ini tadi mengambil barang atau mengambil beras atau mengambil tabung gas misalkan, contoh saja ya jenis barangnya. Ngambilnya di sini ya. Benar enggak ini notanya dibuat sama ini, ditandatangani atas nama ini? Benar enggak yang tanda tangan atas nama si BBB sekian, ini kerjanya di sini enggak? Itu harus di cross check. Kita jangan percaya langsung. Kalau memang dari pihak tokonya, dari tampak tokonya memang kita lihat, oh iya benar nih tokonya besar,
ya sudah lama beroperasi di Jalan Veteran misalkan. Memang dari dulu dia bergerak di bidang jual beli beras. Ya. Itu bisa saja benar. Ya. Oh ya benar deh. Suppliernya tempat ambil barangnya memang penjual beras. Jadi kita sudah bisa dapat informasinya. Yang jadi masalah kalau misalkan dia ngasih nota, dia nunjuk rumah, dia nunjuk toko, dia ngasih nomor telepon, tetapi pada saat kita kunjungan ke toko tempat yang dia tunjuk ternyata tokonya itu cuma toko kecil yang memang beroperasinya misalkan baru mulai, ya, itu kan jadi tanda tanya. Nah, saya kembali lagi, jadi untuk mengetahui atau kapasitas atau kemampuan nasabah untuk membayar angsuran atau kewajibannya setiap bulan, itu kita bisa menghitung dari laporan laba ruginya, berapa labanya setiap bulan. Ya. Dengan berlandaskan atau dengan berdasarkan dia punya print out rekening koran, laporan penjualan atau pembelian barangnya berdasarkan notanya. Ya. Oke, paham sampai sini ya? Atau ada yang mau bertanya enggak di capacity? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kembali ke kapital tadi nih. Saya mau tanya dulu. Ya. Saya mau tanya dulu deh. Kalau berbicara modal, ya, menurut kalian ya, kira-kira bagusnya itu yang mana? Ya. Bagusnya itu yang mana? Kita memiliki modal sendiri, ataukah kita punya modal tapi modalnya dari bank atau dari hasil pinjaman? Ya. Kira-kira menurut kalian yang mana lebih bagus? Apakah pakai modal sendiri ataukah pakai modal hasil pinjaman atau pakai modal kredit? Saya tunjuk ya. Coba Tiara. Tiara, ada enggak? Mana Tiara? Mana nih Tiara? Halo? Enggak ada? Hadir, Bu. Oke, silakan dijawab Tiara. Menurut Tiara, kira-kira bagusnya yang mana? Kalau kita punya modal, kalau kita mau punya usaha, ya, apakah bagus kalau kita punya modal sendiri, ataukah kita buka usaha dengan modal hasil pinjaman dari bank? Jadi mana? Bagusnya yang mana? Kalau saya, Bu, lebih bagus modal sendiri, Bu. Lebih bagus modal sendiri. Oke, baik. Iya, Bu. Alasannya kenapa, Tiara? Karena alasan saya, Bu, memilih modal sendiri karena lebih aman juga, Bu, kayak tidak tertekan, Bu. Kayak kan kalau seumpamanya pinjam, Bu, pasti otomatis ada pajaknya juga, Bu. Baru kalau seumpamanya terlambat, Ki, dikenakan Ki denda. Oke. Jadi lebih baik modal sendiri, Bu. Oke. Baik, Tiara. Makasih ya jawabannya. Ibu. Oke, ya, kasih. Selanjutnya ada jawaban lain enggak dari Tiara? Saya, Bu. Oke, silahkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, silahkan. Yang laki dulu ya. Kalau menurut saya, Bu, kalau kita disuruh memilih antara mau pakai yang modal pinjaman atau pakai modal sendiri, menurut saya, Bu, itu lebih bagus modal sendiri. Dikarenakan memang
kalau modal pinjaman itu lebih besar jika dibandingkan dengan modal sendiri, ya memang cukup tidak cukup Ibu. Terus juga yang sebenarnya di sini Bu pengalokasiannya, kalau memang kita pakai modal sendiri terus pengalokasian atau penggunaan dari dana tersebut bagus, maka akan mendapatkan keuntungan bagi bisnis kita. Akan tetapi jika pakai modal pinjaman terus pengalokasiannya itu buruk, maka akan berdampak pada diri kita sendiri. Seperti tadi sudah dijelaskan sama Ibu bahwa jaminannya itu seperti ada mobil, ada rumah, ada tanah dan aset-aset lainnya. Mungkin lebih ke resikonya Ibu, resiko dari menggunakan modal pinjaman itu lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Mungkin itu dari saya Ibu. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Agus Salim ya. Oke, jawabannya sangat bagus nih. Sama jawabannya dengan Tiara. Ya, semuanya bagus. Oke, siapa lagi tadi? Silahkan. Siapa lagi yang mau nambahkan? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan. Ya, silahkan. Tapi saya di sini, menurut saya pribadi Bu, untuk membangun suatu usaha baru, maka saya akan lebih memilih menggunakan modal dari hasil kredit. Karena dari segi resiko, menurut saya pribadi justru resiko dengan mengambil modal secara kredit itu lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Usaha dapat terus berjalan karena kita masih memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan bisnis dengan modal usaha didapat dari bank. Jadi artinya dana yang tersedia milik sendiri masih utuh dan ini dapat digunakan sebagai dana cadangan untuk masa depan pada keadaan yang darurat. Sehingga kita masih memiliki waktu tambahan yang cukup untuk melakukan evaluasi serta pembenahan manajemen internal jika kondisi bisnis tidak seperti yang tertulis dalam perencanaan awal, Bu. Berbeda dengan usaha modal sendiri. Apabila kita merugi, konsekuensinya tentu saja bisnis dapat berhenti dan usaha pun akan gulung tikar. Seperti itu menurut saya, Bu. Oke, baik Winda ya. Jawabannya juga bagus ya. Jadi tiga-tiganya tadi ini Tiara, Agus Salim, sama Winda bagus jawabannya. Ada lagi yang mau menambah enggak? Ada lagi yang punya masukan? Ya. Nggak ada lagi, cuma 3. Oke, makasih ada ya. Jadi jawabannya sudah benar ya. Jadi pada dasarnya lebih bagus kita menggunakan modal sendiri dibanding dengan kita mengambil pinjaman untuk dijadikan modal. Tetapi di sisi lain ada juga pengusaha yang mengatakan bahwa jika kita tidak mengambil modal atau kredit ya dari pihak bank atau tidak ada bantuan dari pihak bank, itu biasanya kami punya usaha belum bisa atau kurang bisa maju gitu begitu ya. Nah, jadi sebenarnya memang bagusnya pakai modal sendiri, tetapi di sisi lain kalau kita sudah bisa mengetahui prospek ke depan, kita punya usaha bagus, dan memang betul-betul modal ini kita butuhkan untuk pengembangan usaha kita ke depan, kenapa tidak? Itu boleh ya, boleh mengajukan kredit, tetapi tanda kutip ya, kredit yang kita ajukan ya, jangan lebih besar dari modal sendiri. Paham sampai sini ya? Jadi jangan menggunakan atau jangan lebih dari modal kita sendiri. Anggaplah modal kita saat ini misalkan ada 200 juta nih, kita putar dananya untuk usaha ya. Tetapi di pengajuan kreditnya kita malah mengambil kredit lebih besar dari modal kita. Kita malah mengajukan misalkan 1M, 2M. Berarti kan dari 200 juta ke 1M itu terlalu tinggi, terlalu besar. Ya. Secara logika, ya kita bagusnya harus mengambil pinjaman di bawahnya modal kita. Berarti bisa mengambil pinjaman di bawah 200 juta. Ya. Lebih bagusnya kita ngambil segitu. Kenapa? Untuk menjaga
Tadi ada yang menyebutkan teman-teman ya, adik-adik, kalau misalkan terjadi wan prestasi, ataukah misalkan kita tidak minta-minta, ya, usaha tidak berjalan lancar, ya, kita aman. Masih ada modal kita yang sebelumnya yang bisa dipakai untuk melakukan pembayaran. Ya. Jadi kita tidak perlu takut, waduh jangan sampai ya jaminan saya diambil sama bank, jangan sampai jaminan saya dijual atau disita. Tadi Agus Salim menyebut bahwa ada jaminannya. Apakah itu jaminannya belum dalam bentuk rumah, SHM, ataukah dalam bentuk BPKB? Ya. Itu. Jadi makanya lebih amannya bisa mengambil pinjaman, tetapi dengan menghitung harusnya pinjamannya itu di bawah dari modal yang kita kelola saat ini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menambah lagi? Tidak ada lagi ya? Oke, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Ya. Berkaitan dengan kolateral. Nah, tadi Agus Salim sudah sebutkan mengenai kolateralnya ya. Oke, jadi kolateral adalah barang-barang yang disediakan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan apa kalau di perbankan itu yang bisa diagungkan, yang bisa dijaminkan itu adalah dalam bentuk sertifikat hak milik, dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan, dalam bentuk BPKB, ya. Jadi misalkan mobil, motor, ya. Jadi bukan motornya yang disimpan di bank, ya. Bukan mobilnya yang disimpan di bank. Ya. Beda dengan gadai atau apa. Kadang motor atau mobil yang harus disimpan di kantor yang memberikan pembiayaan. Tetapi kalau perbankan yang disimpan itu adalah surat-suratnya, sertifikatnya, BPKB-nya, ya, bukan barangnya yang disimpan, bukan mobilnya, bukan motornya yang disimpan, bukan rumahnya yang dibawa ke bank, kan tidak mungkin terlalu besar diangkat, ya, oke. Jadi kolateral ini ya harus sesuai dengan nilai pembiayaan atau nilai yang diberikan kepada calon nasabah atau nasabah, ya. Kalau bisa ya normalnya itu ya nilai jaminan bisa mengcover nilai pembiayaan. Dalam artian jika terjadi wan prestasi ya ataukah nasabahnya mengalami macet atau menunggak ya, si jaminan tadi ini bisa menjadi betul-betul agunan yang bisa mengcover pinjaman si calon nasabah atau nasabah. Jangan sampai pinjaman nasabah itu misalkan 500 juta, ternyata pada saat terjadi wan prestasi, pada saat nasabah mengalami macet, nilai jaminannya itu cuma 300 juta. Ya. Pastilah nasabahnya ngomong kayak gini, ya sudah, jaminan saya diambil saja. Kan nilainya cuma 300 juta, saya dikasih 500 juta nih sama si bank. Itu kan ditakutkan seperti itu. Makanya kolateralnya itu harus seimbang ataukah harus mengcover nilai pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Ya. Oke, paham sampai sini atau ada yang mau ditanyakan tidak? Saya, Bu. Oke, baik, silakan Surahman. Ya, Bu. Silakan ya. Biasanya jika seorang nasabah, Bu, mengajukan kredit ke bank, si nasabah akan menjaminkan sebuah sertifikat. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana jika jaminan kredit nasabah, Bu, tersebut rusak atau hilang? Sejauh mana bank bertanggung jawab? Oke, baik. Oke.
Terima kasih ya, Surahman sudah memberikan pertanyaan. Ya, bagus ya, pertanyaannya bagus. Oke, jadi kalau ternyata kan ada jaminan ya yang diserahkan oleh nasabah tadi pada saat penandatanganan kredit ya. Nah, jaminan ini ya kalau terjadi, saya bahas dulu kalau misalkan hilang ya. Oke. Jadi kalau jaminan itu hilang sebenarnya ya itu tidak, itu masing-masing ada yang bertanggung jawab. Dalam artian di perbankan itu ada istilahnya alur, ya. Ada istilahnya alur. Jadi pada saat si nasabah tadi ini tanda tangan kredit, si nasabah kan bahwa dia punya jaminan ini, ya. Ataukah sebelum tanda tangan kredit, si nasabah ini serahkan jaminannya ke kami, ke pihak bank serahkan ke pihak notaris, misalkan. Oke. Pada saat terjadi ya, pada saat terjadi penyerahan jaminan ya, itu harus disertai dengan bukti. Ingat, di perbankan itu semua serba bukti. Buktinya apa? Harus ada tanda terima. Jangan mengambil sesuatu yang diserahkan oleh nasabah tanpa tanda terima atau sebaliknya. Ya. Tetapi pada dasarnya pihak bank atau karyawan bank sebenarnya tidak diperbolehkan menerima jaminan selama jaminan tersebut atau dokumen tidak diperbolehkan menerima dokumen berupa jaminan selama belum terjadi transaksi tanda tangan akad. Pada saat setelah terjadi transaksi tanda tangan akad atau perjanjian kredit, penyerahan jaminan harus berdasarkan tanda terima. Pada saat berdasarkan tanda terima, di situ di tanda terima tercantum ya, yang bertanda tangan di bawah ini nama Bu Ramla misalkan telah menerima sertifikat berupa ataukah telah menerima sertifikat hak milik nomor sekian 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 ya, beserta dengan PBB-nya, IMB-nya ya. Itu disebutkan semua. SHM-nya itu nomor berapa, atas nama siapa, IMB-nya itu nomor berapa dan atas nama siapa. Kemudian di bawahnya itu tertulis yang menyerahkan siapa, yang menerima siapa. Jadi pada saat terjadi kehilangan, pada saat jaminan tersebut hilang, ya kan sudah jelas siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima. Tetap itu akan dikenakan kepada si penerima tadi. Tapi alhamdulillah selama ini ya jaminan yang diserahkan nasabah itu jarang terjadi namanya hilang atau hampir tidak pernah terjadi yang namanya hilang ya. Karena setelah nasabah membawa dia punya jaminan itu biasanya diserahkan ke notaris, ataukah kalau tidak diserahkan ke notaris, apakah kalau misalkan dia dalam bentuk BPKB mobil itu langsung dimasukkan ke dalam berangkas ya, berangkas kantor itu, kantor cabang apa misalkan, itu langsung dimasukkan di dalam berangkas. Dimasukkan di dalam berangkas pun itu harus ada tanda terima. Anggaplah tadi kan saya yang menerima nih, tapi saya mau simpan ke berangkas. Siapa pemegang kunci berangkasnya? Saya serahkan ke pemegang kunci berangkas. Mbak, maaf ya, ini saya ada jaminan BPKB dari nasabah saya mau simpan nih. Itu ada listnya, ada tanda terimanya. Itu saya harus isi nih dengan yang menerima, yang menyerahkan siapa, yang menerima siapa, itu semua tanda tangan. Jadi di perbankan itu ada sistem yang jalan, ya, ada prosedur yang jalan yang harus diikuti.
Karena kalau tidak diikuti aturan itu akan menjadi temuan audit. Ya. Bisa-bisa saya atau yang menerima jadi SP, kena SP, surat peringatan. Ya.